Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nabila dari NIM C1 Channel 1150 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Agenda hari ini itu adalah definisi teori, yang kedua definisi teori ilmiah, 3 fungsi teori dalam penelitian, 4 definisi hipotesis, 5 fungsi hipotesis, 6 karakteristik hipotesis, 7 tahapan-tahapan pembentukan hipotesis, 8 hubungan antara hipotesis dengan teori. Definisi teori. Teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas suatu masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi, teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisau yang tepat, menggunakannya dengan tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, atau proporsi yang disusun secara sistematis. Menurut Sugiono tahun 2012, secara umum teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengindikasikannya adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Menurut Sadat tahun 1996, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Ketiga teori tersebut berhubungan dengan data empiris. Yang pertama, teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Teori yang induktif, cara menerangkan dengan memulai dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Menurut Sugiono tahun 2012. Definisi teori ilmiah. Teori ilmiah adalah suatu himpunan pengertian, konstruk atau konsep yang saling berkaitan batasan serta proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dan dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan gejala-gejala tersebut. Ali et al. 2000/36. Teori ilmiah adalah penjelasan mengenai fenomena-fenomena dengan cara menspesifikasikan hubungan antar variabel. A theory is a set of interrelated construct atau concept, definition, and proposition that present a system view of phenomena by specifying relation among variables with the purpose of explanation and predicting of the phenomena. Disimpulkan bahwa teori itu terdiri dari beberapa hal, yaitu antara lain, yang pertama ada gejala yang diamati, yang kedua pada gejala tersebut terjalin hubungan keterkaitan logis dan sistematis, yang ketiga ada generasi analisis deduktif, yang keempat bersesuaian dengan realitas dan dibuktikan. Sedangkan kata ilmiah itu terambil dari kata ilmu, sehingga demikian kata ilmiah dimaknai sesuatu yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Dan di antara prinsip ilmu itu antara lain, yang pertama logis, sistematis, dan dapat dibuktikan. Kesemua prinsip ini telah tercakup pada 4 poin definisi di atas. Fungsi teori dalam penelitian. Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi di antaranya. Yang pertama, untuk menjelaskan, explanation yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua, untuk meramalkan atau prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu, serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Untuk meramalkan
Prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Menurut Nanang Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pola dalam proses interpretasi data. Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas asal penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung dengan teori yang ada. Yang kedua, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dan peraturan kelas. Yang pertama, menyajikan kerangka teori, memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi selanjutnya. Yang kedua, memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian, menurut Martono tahun 2011. Beberapa kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, sebagai penyusun generalisasi atas fakta-fakta. Yang kedua, menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Yang ketiga, pembuat prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi. Yang keempat, pengawas lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduksi. Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujuk dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kerangka penalaran logis. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah jawaban. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Gay dan Dale tahun 1992, hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. UMA 1992, Kellinger tahun 2006 menerangkan terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan besar atau tidak benar, atau difalsifikasi. Yang ketiga, hipotesis adalah alat untuk besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Sedangkan dalam penelitian, penjelasan yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis. Criswell tahun 2003, fungsi penting hipotesis dalam penelitian yaitu untuk menguji teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Yang ketiga, menerangkan fenomena sosial. Yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Karakteristik hipotesis. Untuk dapat memformulasikan hipotesis yang baik dan benar, sedikitnya harus memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yakni yang pertama, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun oleh menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Tahap-tahap pembentukan hipotesa pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, penentuan masalah dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang terlihat tidak dapat diterangkan.
berdasarkan hukum atau teori yang sudah ditentukan. Pengenalan pun sebaiknya dikerjakan dengan sadar dengan perumusan yang tepat. Dalam proses pengenalan ini tersebut penentuan masalah, terdapat bentuk perumusan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar. Preliminary hipotesis, dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan ini digunakan juga dalam pengenalan ilmiah. Tanpa hipotesa preliminar, pengamatan tidak akan terarah. Fakta yang terkumpul mungkin tidak akan dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu konklusi, karena tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Hubungan antara hipotesis dengan teori. Penyataan hubungan antara variabel sebagai dirumuskan dalam hipotesis hanya merupakan dugaan sementara atas suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menguji suatu teori. Untuk menguji teori tersebut, peneliti menguji hipotesis yang diturunkan dari teori Barnes tahun 2000. Oleh karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang teliti, tidak mengembangkan proposisi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian karena dasar penyusunan hipotesis yang reliabel dan dapat diuji adalah teori. Tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan yang disusun dalam kerangka teoritis. Jadi sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun lebih sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis, penelitian deduktif kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.